Yohanes Pembaptis. Orang bisa merasa tahu, orang memang bisa tahu sungguh-sungguh, tetapi kemudian banyak yang sesungguhnya ya belum banyak tahu dan kemudian perlu belajar. Nah, saya belum sampai membahas kitab apokrif yang berkaitan dengan Yohanes Pembaptis ya. Kenapa? Karena apa yang tertulis di dalam Injil itu perlu dibaca ulang dan kemudian kita akan lihat ya apa yang selama ini kita pahami ada nggak yang perlu diperbaiki, dikoreksi atau ya mungkin cuma diteguhkan gitu. Sekarang begini, untuk contoh ya, untuk contoh. Untuk contoh Bapak Ibu silahkan ke Injil Lukas. Injil Lukas bab 3. Karena kita akan banyak menggunakan Injil Lukas ya. Bab 3. Lihat. Bab 3 ya. Kemudian lihat ke ayat 16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya, tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Semua pasti hafal teks ini. Tapi kemudian pertanyaannya, ini Yesusnya sudah datang atau belum? Belum. Belum. Siapa yang lebih dulu lahir, Yohanes atau Yesus? Yohanes. 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 Selisih waktu kelahirannya berapa bulan? Sana 6 Sebulan. bulan. Ya, 6. 6 bulan kan? Ya. Nah, kalau dikatakan sesudah aku akan datang, dia yang lebih berkuasa daripada aku. Loh, ini Yesusnya sudah lahir atau belum? Sudah datang Sudah, atau Kak. belum? Atau, Sudah. loh, kok sesudah aku akan datang dia? Kan selisih. Dan kemudian Kan ini ini Yohanes yang berkata, berarti sudah dewasa membaptis. enggak. Iya. Lalu coba lihat, Yesus datang untuk apa tadi? Sesudah aku akan dia datang, dia yang lebih berkuasa daripada aku. Kemudian alat penampi sudah di tangannya. Dia Penampi. akan mengumpulkan gandum dan seterusnya. Yesus sudah melakukan itu. Belum. Belum. Nah, jadi kalau Yohanes datang dan kemudian melakukan persiapan, itu sebenarnya mempersiapkan kedatangan Tuhan yang pertama datang sebagai manusia atau datang kedua datang sebagai hakim yang mengadili. Hakim sebagai Kamu Datang mengadili. yang kedua ya kedatangan sebagai kedua. hakim. Pertanyaan Mengadili. berikutnya, sudah pernah diskusi ini atau belum? Belum. Hmm. Seringkali yang terjadi apa? Sesudah aku akan datang dia, gitu kan? Nggak lama Ya. kemudian Yesus datang dan dibaptis. Seolah-olah itu yang dipersiapkan oleh Yohanes. Karena dikatakan, sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nggak lama kemudian Yesus datang. Seolah-olah Yohanes menyiapkan datangnya Yesus untuk dibaptis. Nah, di situ ada yang perlu kita perhatikan. Iya. Ya. Nah, itu contoh ada hal yang perlu kita pelajari lebih lanjut berkaitan dengan Yohanes Pembaptis ini. Kemudian sekarang kita ke Lukas bab 1. Kita temui Romo Zakaria ya. Bab 1 sudah ketemu? Sudah, Pak.
Ini Zakaria sedang berada di ruang kudus bait Allah. Di ruang kudus bait Allah. Kemudian malaikat datang. Sekarang lihat ke ayat 13. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elizabeth, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu." Bentar. 15. Sebab ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Dan ini, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Nah, yang lebih kuat lagi, perhatikan ayat 17. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia mempersiapkan suatu umat yang siap bagi Tuhan. Nah, di ayat 17 dikatakan oleh malaikat ini ya, anak yang dilahirkan oleh Elizabeth itu nanti akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Nah, ada apa ini? Kenapa Yohanes Pembaptis, anak yang dilahirkan oleh Elizabeth, itu dihubungkan atau berhubungan dengan Elia? Nah, jawabannya Bapak Ibu, itu adanya di kitab Maleakhi. Malaiki Jadi 4. silahkan, itu ada referensinya kan 17, Ya. itu kita harus ke kitab Maleakhi bab 4. Silahkan membuka. Dan ini nanti Bapak Ibu, kitab Maleakhi ini akan menolong kita untuk mengerti banyak hal di Perjanjian Baru berkaitan dengan Yohanes Pembaptis dan berkaitan dengan Tuhan Yesus. Silahkan ke Maleakhi bab 4 ya. Maleakhi bab 4. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Ya. Baik, sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Semua orang sombong dan semua orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Hari yang datang itu akan membakar mereka, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan melompat-lompat seperti anak lembu yang lepas dari kandangnya. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari aku bertindak. Firman Tuhan semesta alam. Nah, kalau kita perhatikan ayat 1 sampai dengan 3, Bapak Ibu tolong lihat ke ayat 1 lagi ya. Semua orang sombong dan semua orang yang berbuat fasik akan mengalami nasib seperti jerami.
Maksudnya dibakar sampai habis, ya, akar cabang habis semua. Kemudian ayat 2, kamu yang takut akan namaku akan mengalami nasib yang berbeda. Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Terus, belum selesai, kamu yang takut akan namaku, kamu akan keluar dan melompat-lompat seperti anak lembu lepas dari kandangnya. Kamu akan menginjak-injak orang fasik. Nah, jadi yang tolong diperhatikan, di satu sisi ada orang sombong, orang fasik yang akan terbakar seperti jerami. Di sisi lain, akan ada orang-orang yang takut akan nama Tuhan, dan mereka ini akan melompat-lompat seperti anak lembu lepas kandang. Ya, kapan itu terjadi? Lihat ayat 3. Pada hari aku bertindak. Maksudnya, Bapak Ibu mundur sedikit ke bab 3 ya. Maleakhi bab 3, lihat ke ayat 1. Bab 3 ayat 1. Iya, tinggal halaman sebelumnya. Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Kayaknya pernah dengar kalimat ini ya? Ya, itu yang dikutip juga oleh Matius. Kemudian lihat ke ayat 5. Aku akan datang ke dekatmu untuk menghakimi. Nah, singkatnya begini. Kalau kita membaca kitab Maleakhi bab 3 dan bab 4, akan tiba saatnya Tuhan datang menghakimi. Tapi yang ngajar sama. Jadi Tuhan akan datang. Penting ini diingat ya, kata Tuhan akan datang. Datang untuk apa? Menghakimi. Menghakimi. Dalam penghakiman itu prinsipnya apa? Pemisahan. Dalam penghakiman itu ada pemisahan. Bapak Ibu akan lebih gampang mengingat perumpamaan tentang domba dan kambing di Matius 25 kan? Betul. Atau lalang di antara gandum, Matius 13. Atau perumpamaan tentang pukat, ikan baik dan ikan nggak baik. Jelas dalam penghakiman ada pemisahan. Dalam kitab Maleakhi ini tadi, Tuhan akan datang, terus pemisahannya orang sombong dan orang fasik. Di satu sisi, di sisi lain ada orang-orang yang takut akan nama Tuhan. Nah, orang yang fasik, orang yang sombong akan mengalami nasib yang mengerikan, terbakar seperti jerami. Orang-orang yang takut akan Tuhan akan mengalami kegembiraan seperti anak lembu lompat-lompat lepas dari kandang. Bapak Ibu pernah lihat lembu atau belum? Berapa? Pernah, tapi udah dipiring, udah mateng. Enggak loh Pak, pernah. Tapi ya. Diusahain, kalau dilepas langsung jingkrak-jingkrak. Jadi bayangkan anak-anak lembu yang kelamaan di dalam kandang. Oh, tapi lebih seru lagi kalau membayangkannya Tidak. di peternakan yang punya padang rumput yang banyak gitu loh. Ya Pak, Atau lembu yang kelamaan di kandang karena musim dingin. Begitu dilepas dari kandang dan kemudian lari-lari dari rumputan, tampak sekali anak-anak lembu-lembu itu akan gembira. Ya, itu gambaran untuk mengungkapkan orang yang takut akan Tuhan pada waktu Tuhan datang akan gembira. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 4. Maleakhi 4 ayat 4 ya. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Ya, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa
hambaku di Gunung Horeb untuk seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Berarti kan ada nama Musa ya, ayat 5. Nah, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia ya kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang menghancur leburkan bumi. Bisa memahami maksudnya? Tuhan akan datang untuk menghakimi. Orang sombong, orang fasik akan terbakar seperti seperti jerami. Mereka akan mengalami penderitaan yang sangat menakutkan akibat hukuman atau konsekuensi dari dosa-dosa mereka. Apakah Tuhan bergembira ketika menjatuhkan hukuman atau melihat manusia menanggung konsekuensi dari dosa-dosa mereka? Tuhan sama Tidak. sekali tidak bergembira. Maka lihat nomor ayat 4. Ingat kepada Taurat. Ingat, aku sudah memberikan Taurat kepada Musa. Aku sudah memberikan Taurat kepada Musa. Dan Musa telah menyampaikannya kepadamu. Kalau kamu hidup mengikuti hukum yang aku berikan kepada Musa, pasti kamu akan selamat. Ya. Karena hukum Musa atau hukum Taurat itu mengajar orang untuk takut akan Tuhan, untuk hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau orang sudah hidup mengikuti hukum Taurat, lalu Tuhan datang menghakimi, mereka tidak perlu takut. Nggak perlu khawatir. Kenapa? Hidupnya sudah benar kok mengikuti Taurat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum Tuhan datang untuk menghakimi, Tuhan akan mengutus Nabi Elia. Tuhan akan mengutus Nabi Elia. Nah, apa tugas Elia? Membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan membuat hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya. Tujuan akhirnya supaya Tuhan tidak menghukum mereka. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini yang disampaikan oleh kitab Maleakhi ya. Ini yang disampaikan oleh kitab Maleakhi. Sekarang dengan memperhatikan nubuat Maleakhi ini, kita akan bisa memahami peran dari Yohanes Pembaptis. Loh, kok bisa? Balik lagi ke Lukas bab 1 tadi ya. Lukas bab 1 yang ayat 17 tadi. Lukas bab 1 ayat 17. Ia, tentang Yohanes Pembaptis dikatakan, ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Ini Bapak Ibu, kita nggak usah bicara dan nggak usah mengait-ngaitkannya dengan reinkarnasi ya. Tapi cukup memperhatikan bahwa Yohanes Pembaptis itu akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Maksudnya, Yohanes Pembaptis akan menjalankan peran Nabi Elia. Apa itu? Membawa pemulihan. Membuat hati. Kalau di ayat 16, membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Kalau di ayat 17, membuat hati bapa berbalik kepada anak, membuat hati orang durhaka,
kepada pikiran orang benar. Ini peran yang akan dijalankan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kapan Yohanes Pembaptis menjalankan tugas ini? Baru kita lihat Bapak Ibu ke bab, sekarang kita pindah ya ke bab 3. Lukas bab 3. Silahkan lihat. Wah, ini semua pasti hafal teks ini ya. Sekarang kita melompat langsung ke ayat 15. Bab 3 ayat 15. Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Nah, perhatikan yang ayat 17. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong perhatikan, sesudah aku akan datang, Dia yang lebih berkuasa daripada aku. Yang datang, yang lebih berkuasa daripada aku tadi, ketika datang bawa apa? Lihat teksnya, jawabannya ada di teksnya. Penampi. Alat penampi. Katanya lebih berkuasa daripada Yohanes Pembaptis. Bawanya apa? Alat penampi. Buat apa alat penampi? Ibu-ibu masih menampi apa enggak? Enggak, Pak. Enggak Pernah tahu orang menampi? tahu. Pernah. Pernah menanti juga. Mengayak. Pernah jadi pelaku juga ya? Pernah pegang Iya, dan... pernah. Ya, pernah, Pak. Iya. Nah, kalau pas ada angin lebih gampang. Kalau nggak ada angin sampai ditiup-tiup itu ya. Iya, Iya. Gitu, tiup. kelilipan. Yang tolong diingat, fungsi penampi itu untuk apa? Untuk Memisahkan memisahkan. yang baik dan buruk. Sahkan. Penampi baik dan buruk. Penampi untuk memisahkan gabah dari sekam. Ya, Namanya juga penampi. Nah, kemudian kalau di Israel zaman dulu, lihat mengumpulkan gandum, tetapi sekam, nah memisahkan gandum dari sekam. Lihat ayat 17. Ya, mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tetapi sekam dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Fungsi penampi itu memisahkan gandum dari sekam. Perhatikan, gandumnya dimasukkan ke dalam lumbung, kemudian sekamnya dibakar. Nah, yang akan melakukan siapa? Orang atau pribadi yang datang sesudah Yohanes tadi. Nah, kemudian sekarang begini, sudah pasti Bapak Ibu, ini perumpamaan atau ini adalah kiasan. Beneran kan? Nggak mungkin dong orang yang berkuasa kok membawa penampi. Terus pekerjaannya Pak menampi. Nah, itu bukan pekerjaan orang yang berkuasa. Tapi ini kiasan untuk menghakimi. Nah, Bapak Ibu di dalam Injil kita akan menemukan penghakiman itu ya dilakukan dengan memisahkan. Baik kita telusuri ya,
penghakiman itu dilakukan dengan pemisahan. Paling gampang kita memeriksa Injil Matius, Bapak Ibu. Silahkan membuka lebih dulu Matius yang bab 13. Matius 13. Mulai dari ayat 24. Gak usah ngasih tahu orang kalau gitu. Iya, Pak. Bab 13. Sudah ketemu 13, Matius 13? Sudah, Pak. Baik, mulai dari ayat 24. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladang. Namun, pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat, langsung saja ya, ke ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Lalang dipisahkan dari gandum. Gandum dibawa ke lumbung, lalang dibakar. Yuk, kita menemukan kata dibakar seperti di Maleakhi tadi kan. Nah, kemudian pindah ke ayat 40. Ayat 40 ini penjelasan tentang perumpamaan itu ya. Kita nggak usah baca detail, tapi cukup lihat ke ayat 40. Jadi, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Ya, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan ke dalam kerajaannya segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Perhatikan 41. Anak Manusia menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan. Ya, mengumpulkan siapa? Mengumpulkan segala sesuatu yang menyebabkan semua orang berdosa dan semua orang yang melakukan kejahatan. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicampakkan ke dalam tungku api. Tapi orang yang benar, lihat, akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Yang menghakimi siapa di sini? Anak manusia. Kapan pengadilannya terjadi? Ayat 40. Akhir zaman. Akhir zaman. Kemudian sekarang lihat ke ayat 47. Ayat 47. Kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut. Lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Ikan baik, ikan tidak baik. Ini bukan ikan nakal dan ikan soleh, bukan. Ini bukan ikan sakit dan ikan sehat, bukan. Ini orang Yahudi ya. Ikan baik adalah ikan yang bisa dimakan. Itu artinya ikannya bersisik dan bersirip. Sedangkan ikan yang tidak baik itu yang tidak bisa dimakan. Yang bersirip tetapi tidak bersisik. Contoh ikan yang bersirip dan bersisik, ya sebut saja nila, kemudian gurami,
bandeng itu kan ada sirip, ada sisik. Tapi perhatikan lele, siripnya ada? Ada. Ada. Tapi Lele. sisiknya nggak ada. Nggak ada. Lele, patin. Lalu, nah cumi itu juga Pak, nggak Kenapa? termasuk. Apa? Cumi-cumi, cumi-cumi. Kita kan ngomong ikan, Ibu. Oh iya sih. Kalau ikan kemudian cumi, lumba-lumba. Siapa Iya, makan iya. lumba itu ya? Terus kalau ikan koi, itu kan koi yang doitsu, itu yang nggak ada sisiknya. Tapi yang orang Yahudi nggak akan, orang Yahudi di zaman Yesus nggak akan ngomong begitu. Kalau Iya. lele, kalau lele, jenis ikan lele itu ada di sana. Saya pernah lihat lele di anak sungai Yordan itu kok. Hmm. Memang ada. Ya, Bapak Ibu mau nyebutnya catfish atau lele, tapi itu ikan yang tidak bersisik. Ikan yang bisa dimakan, dimasukkan, masukkan kemana tadi? Sup. Dikumpulkan, masuk ke tempayan, ikan yang nggak baik, yang nggak bisa dimakan, dibuang, balikin ke air. Hmm. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan memisahkan orang jahat dari antara orang benar, lalu mencampakkan mereka orang jahat itu ke dalam tungku api. Ya, di sana akan terdapat ratapan dan kerta gigi. Jelas ya, ini pada akhir zaman akan ada penghakiman. Pindah ke Matius bab 24 sampai dengan 25. Matius berapa Pak? 24. 4 sampai Matius 25. 24. Kalau membaca Matius 24 dan 25, Bapak Ibu akan ketemu judul besar kan di situ. Khotbah tentang akhir zaman. Kita ketemu khotbah tentang akhir zaman. Nah, sekarang kita lihat ke 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan memancarkan sinarnya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ia akan mengutus malaikat-malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang dahsyat dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Pada akhir zaman, Anak Manusia akan datang, mengutus para malaikatnya untuk mengumpulkan ya orang-orang pilihannya. Kemudian pindah ke yang paling gampang, ayat 31, 25, 31. Ini juga Bapak Ibu sudah hafal teksnya ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan dia akan memisahkan seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan yang di sebelah kanan? Lihat ke ayat berapa yang sebelah kanan. 34 ya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.
kepada yang tinggi, kepada yang di sebelah kiri, ayat 41. Ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, Bapak Ibu, ini semua teks yang memberikan gambaran pengadilan di akhir zaman, penghakiman yang akan dilakukan di akhir masa. Perhatikan, yang menjadi hakim itu adalah anak manusia. Nah, kemudian dalam Injil kita sering mendengar Yesus menyebut diri sebagai anak manusia. Yesus menyebut diri anak manusia. Nah, sekarang ingat kembali yang di Injil Lukas bab 3 ketika Yohanes mengatakan tadi, sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripadaku. Bapak Ibu juga bisa melihat paralelnya sih di Injil Matius, boleh juga diperiksa. Matius bab 3. Matius bab 3 yang judulnya Yohanes Pembaptis itu. Ya, Pak. Lihat ke ayat 11, bab 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi ya yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. 12. Alat penampi sudah di tangan kanannya, di tangannya seterusnya. Sama kan? Nah, Yohanes Pembaptis, Ya, kalau begitu, sedang berbicara tentang Tuhan yang akan menghakimi di akhir zaman. Kalau di Maleakhi tadi, di Maleakhi, itu disebutnya hari Tuhan. Jadi mengingatnya begini, akan tiba saatnya Tuhan datang menghakimi. Tuhan akan menghakimi, akan membuat pemisahan. Dan Tuhan tidak senang kalau sampai harus menjatuhkan hukuman, kalau sampai melihat manusia ya menanggung konsekuensi dari dosa-dosanya. Karena itu Tuhan mengingatkan, ingat ya hukum yang aku berikan kepada Musa, lakukan itu, kamu akan selamat. Dan kemudian sebelum Tuhan datang, Tuhan akan mengutus Nabi Elia untuk membawa pemulihan. Nah, sekarang di dalam Injil kita tahu yang punya kuasa untuk menghakimi itu siapa? Jelas, Yesus, anak manusia. Penghakimannya terjadi kapan? Nanti di akhir zaman. Penghakimannya nanti terjadi di akhir zaman. Sekarang kalau Tuhan Yesus datang sebagai bayi, lahir, tumbuh besar, lalu jadi rabi, sampai kemudian mati di kayu salib, apakah Tuhan sedang menjalankan kuasa untuk menghakimi? Iya atau enggak? Yesus lahir, kemudian tumbuh jadi anak, tumbuh besar menjadi rabi, jadi tabib. Sebagai rabi dia mengajar, sebagai tabib yang menyembuhkan. Terus hidupnya berakhir dengan kematian di kayu salib. Ya, apakah waktu ini Yesus bertindak sebagai hakim yang mengadili tadi? Bukan, bukan. Tapi Yesus ketika datang sebagai manusia, lalu mengajar, menunjukkan mana yang benar, mana yang tidak, Yesus sedang bertindak sebagai Musa. Tuhan, ingat ya, hukum yang aku berikan kepadamu melalui Nabi Musa, gitu kan, di Maleakhi tadi. Yesus mula-mula datang untuk mengajarkan kehendak Allah seperti Musa. Sampai kemudian Yesus mati di kayu salib, bangkit, lalu naik ke surga. Bapak Ibu silahkan mengingat dalam kredo yang
disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Terus habis itu Dan ya turun ke tempat kematian. tempat terus Pada hari ketiga kematian, bangkit di antara nah, orang bangkit. mati. bangkit, terus Dari antara Dari orang mati situ, yang naik ke surga. naik Dari ke dari surga. situ Setelah yang naik ke surga, hidup di dari situ sebelah dia duduk akan di kanan. datang. sebelah kanan alam Bapa yang Dan berkuasa. eh, Dari situ dia Anda akan datang pilih orang hidup dan mati. mengadili orang hidup dan mati, yang hidup dan yang mati kan. Iya. Jadi Yesus datang 2 kali. Datang pertama bertindak sebagai Musa sekaligus sebagai Mesias yang mati di kayu salib. Tapi dalam hal ini tolong ingat Musa saja dulu ya, supaya lebih Iya. gampang mengingatnya. Jadi datang yang pertama itu mengajarkan kehendak Allah. Datang yang kedua menghakimi. Nah, sekarang kita amati kalau Tuhan akan datang dan menghakimi, itu datangnya nanti di akhir zaman. Sekarang kalau Yohanes itu berjalan dalam roh dan kuasa Elia, menjalankan tugas Elia, maka yang tadi saya sampaikan, Yohanes tugasnya mempersiapkan satu umat, kemudian Yohanes bertugas untuk membuat orang bertobat, menolong supaya orang bertobat. Tujuan akhirnya supaya tidak menerima hukuman dari Tuhan. Jadi Yohanes Pembaptis bertindak sebagai Elia yang menyerukan pertobatan supaya nanti kalau Tuhan datang sebagai hakim, kamu tidak dihukum oleh Tuhan. Nah, kemudian sekarang masih di Matius bab 3 tadi ya. Lihat sekarang ke ayat 7. Ketika yang melihat orang banyak, ketika ia melihat orang banyak, salah ya. Ketika ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Maksudnya, orang Farisi, orang Saduki itu menganggap diri sebagai orang paling benar, dan sebagai orang Yahudi, mereka merasa punya privilege, hak istimewa karena mereka keturunan Abraham. Bapak Ibu bayangkan, mereka menyebut diri keturunan Abraham. Kami Maaf. ini anak-anak Abraham. Tapi kemudian, tolong perhatikan bagaimana Yohanes Pembaptis menyapa mereka. Hai kamu, siapa tadi? Hai kamu, ayat 7, keturunan ular berbisa. Luar biasa kontrasnya kan? Mereka menganggap diri orang sangat terhormat karena keturunan Abraham. Yohanes menyebut mereka keturunan ular berbisa. Gitu. Mereka pun perlu pertobatan. Itu Yohanes Pembaptis bilang begitu. Jangan mengira karena kamu anak Abraham, menganggap diri anak Abraham, lalu kamu tidak merasa perlu bertobat, karena merasa anak Abraham, merasa juga punya hak istimewa di hadapan Allah. Yohanes mengatakan, enggak, semua harus bertobat. Sekarang, lihat ke ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu pohon. Bapak Ibu bayangkan jadi pohon, nah, terserah. Pohon ara atau pohon zaitun. Nah, kemudian, kejauhan ya pohon zaitun ya. Tapi di sini nanti nggak gitu pas. Kalimatnya harus lengkap. Bayangkan Bapak Ibu itu adalah pohon rambutan, dan ini adalah musim buah rambutan. Nah, begitu kan harusnya. Ya. Kalau nggak musim, ya tetap aja nggak berbuah. Kemudian, pemilik kebun
naruh kapak di akar pohon. Dengan menaruh kapak di akar pohon, pemilik seolah mengatakan, berbuah ya. Kalau kamu nggak berbuah, nih aku sudah Bang, siapin kapak untuk nebang kamu. Kalau Bapak Ibu jadi pohon, apa yang akan Bapak Ibu segera lakukan? Ya, bisa. cepat berbuah. Ini adalah ya, cepat-cepat berbuah. Nah, itu disebut buah pertobatan, gambarannya kayak gitu. Kalau sampai tidak menghasilkan buah pertobatan, kamu akan ditebang terus dibuang ke dalam api. Yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis ini menyerukan pertobatan. Dan kita bisa melihat dengan jelas seruan pertobatan ini. Kalau di Injil Lukas, Bapak Ibu, seruan Yohanes Pembaptis itu lebih jelas. Bertobat itu gimana sih? Itu kita temukan hanya di Lukas. Coba balik lagi ke Lukas bab 3 ya. Kita hanya buka-buka Injil saja dulu ya. Lukas bab 3. Ya, Pak, sudah. Yang kita lihat di Injil Matius tadi, Bapak Ibu bisa lihat di ayat 9, bab 3 ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Sama ya. Nah, yang ini beda. Orang banyak bertanya kepadanya. Ya, jika demikian, apa yang harus kami perbuat? Maksudnya, Yohanes, engkau sudah mengatakan kepada kami supaya kami bertobat. Terus apa yang harus kami lakukan kalau kami ingin bertobat? Lalu Yohanes jawab di ayat 11. Siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Siapa yang mempunyai pakaian, hendaklah ia berbuat demikian juga. Jadi pertobatan dilakukan dengan cara yang konkret dalam tindakan. Pemungut cukai datang, ya, kemudian untuk dibaptis, dan mereka bertanya, Guru, apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Prajurit juga nanya, kami, apakah yang harus kami perbuat? Yohanes jawab, jangan merampas, jangan memeras siapapun, cukupkanlah dirimu dengan gaji. Ini contoh-contoh pertobatan yang dijelaskan oleh Yohanes Pembaptis dalam Injil Lukas. Jadi Bapak Ibu, ini yang menjadi apa menyebutnya ya, peran yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kemudian sekarang begini juga. Bagaimana orang bisa mengidentifikasi kalau Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang datang. Nah, kemudian kita yang bisa dikerjakan, yang bisa dilakukan, Bapak Ibu, kita pindah sekarang ya ke Injil. Bentar, pilih Injil Markus bab 1. Markus bab 1. Dari mana kita orang tahu kalau Yohanes itu adalah Elia? Di Markus bab 1 ayat 6. Bisa menemukan Markus 1 ayat 6? Sudah, Pak. Yohanes memakai jubah Nah, bulu kostum. unta. Jadi kostum Yohanes Pembaptis tadi gimana, Pak? Memakai Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. ya Makanannya belalang dan madu hutan. jubah bulu unta, ikat pinggang kulit. Perhatikan Kulit. kostum ini ya. Lalu lihat ayat referensi. Ayat 6 itu mengacu kemana? Ayat 2 Raja
Dua Raja ya, Iya, bab 1 Dua Raja. ayat 8. Silahkan diperiksa. Dua Raja, bab 1 ayat 8. Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia, Nah, orang Israel. jelas kan? Iya. Jadi Iya. dari kostumnya, Injil Markus menjelaskan bahwa Yohanes itu adalah Elia. Ya, kemudian kita pindah lagi, Bapak Ibu, kita pindah lagi. Sekarang kembali ke Injil Matius. Kita lihat Yesus yang menampakkan kemuliaan di gunung itu loh. Tapi sengaja pilih Injil Matius karena di Injil lain agak berbeda. Matius bab 17. 17. Ayat 17. Silahkan lihat ke ini karena ceritanya sudah kita pahami. Coba lihat ayat 3. maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Baik, stop dulu. Bapak Ibu, dari kecil saya sudah tahu kisah ini ya. Kemudian dari kecil saya juga sudah tahu ada banyak nabi di Perjanjian Lama. Dan waktu itu saya bertanya, kenapa yang menampakkan diri bersama Yesus waktu Yesus menampakkan kemuliaan itu adalah dua orang nabi ini? Lalu jawabannya, yaitu di kitab Maleakhi tadi. Jawabannya dari kitab Maleakhi tadi. Di tengah itu ada Tuhan. Kemudian, nggak usah ngomongin di tengah lah. Ada Tuhan Yesus yang punya kuasa menghakimi. Ada Nabi Musa yang pernah menerima hukum Tuhan dan menyampaikannya kepada orang Israel. Dan ada Nabi Elia yang diutus mendahului Tuhan sebelum Tuhan datang menghakimi. Nah, yang diobrolkan seperti apa, isinya apa, nggak tahu. Sekarang, ke ayat 9. Ayat 9 ya. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli Taurat berkata, Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia datang dan akan memulihkan segala sesuatu. Ya, aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Nah, perhatikan ayat 13. Pada waktu itu mengertilah para murid bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang Bapak Ibu begini, kita mengingat sejenak ya, bagaimana Matius, Markus, Lukas itu menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang akan datang. Yang pertama kita lihat bicara tentang apa menyebutnya ya, lebih ke spiritualnya ya, yang disampaikan oleh malaikat kepada Imam Zakaria. Anak yang dilahirkan oleh Elizabeth, ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Jelas pakai kata Elia, nama Elia. Di Injil Markus, kalimat seperti itu tidak ada.
Karena Injil Markus kan mulai dengan pembaptisan Yesus, tampilnya Yohanes Pembaptis. Tapi Markus menunjukkan Yohanes itu mengenakan kostum yang sama dengan yang dikenakan oleh Nabi Elia. Ya, itu cara Markus menjelaskan Yohanes itu Elia. Nah, kalau yang ini yang di Injil Matius, ini juga khas di Injil Matius ya, di Injil lain tidak ada. Elia sudah datang, kata Yesus. Ya, dan kemudian datangnya itu memulihkan segala sesuatu. Tapi orang tidak mengenal dia. Orang tidak mengenal bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia. Maka mereka yang tidak mengenal Yohanes Pembaptis memperlakukan dia sesuka hatinya. Dan lihat, para murid itu ngerti. Yesus bicara tentang Yohanes Pembaptis. Waktu dia mengatakan, Elia sudah datang tapi tidak diperlakukan dengan benar. Itu adalah Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Kalau silahkan kalau ada yang perlu diklarifikasi, silahkan Pak Ferry. Pak Ferry, Mohon saya maaf, izin. Oh, iya, silakan Ibu Tina. Pak Seto, selamat malam. Saya ingin bertanya, apakah jadi Yohanes Pembaptis adalah reinkarnasi dari Elia gitu ya? Ya, saya sudah sampaikan peringatan di awal. Nggak usah ngomong reinkarnasi. Kalau campur-campur nanti bingung. Oh, Kenapa? oke, maaf. Nggak apa-apa. Nggak, kan kalau namanya ngobrol ya nggak apa-apa. Kenapa kok saya katakan begitu? Kalau kalau kita bisa tentang reinkarnasi, Bapak Ibu, reinkarnasi itu kan bukan sekedar kata lahir kembali kan ya, Iya. Ya. bukan. Tapi itu adalah bagian dari kepercayaan, bagian dari kepercayaan yang tidak bisa diambil. Pokoknya ada lahir lagi ya reinkarnasi. Tapi harus berbicara tentang rangkaian kepercayaan macam-macam. Dan kemudian kalau mau membandingkan ya harus lengkap. Tapi nggak ada juga gunanya. Tapi kita akan lebih melihat di dalam teks tadi ya. Yohanes Pembaptis, ingat kata-kata malaikat. Berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Ia akan menjalankan peran Elia. Dan kita tidak pernah mendengar penjelasan Elia kan diangkat ke surga kan, diangkat ke langit kan ya, naik kereta kan ya. Iya. Terus habis itu dia akan datang, datangnya itu lewat rahim Elizabeth, nggak pernah kita diskusi begitu. Dan dalam Alkitab kita tidak menemukan yang seperti itu. Ya, jadi yang menjadi penting nomor satu, Tuhan akan datang menghakimi. Terus sebelum Tuhan menghakimi, Tuhan akan mengutus Elia. Nah, ternyata yang menjalankan tugas Elia ini adalah Yohanes Pembaptis. Oh, oke Pak, makasih. Ya, begitu. Jelas. Eh, Pak Pardi, apakah mendengarkan saya karena menulis di kolom chat panjang? Mungkin bisa disampaikan langsung, Pak Pardi. Oke, saya bacakan saja, Pak Seto. Di pertanyaan pertama dari Pak Pardi, di Lukas bab 3 ayat 16, Yohanes sepertinya merujuk pada kedatangan Yesus yang pertama, yaitu membaptis dengan Roh Kudus dan api Pentakosta. Juga kedatangan Yesus yang kedua, itu terkait dengan api, penampi gandum, jerami, merujuk pada penghakiman terakhir. Apakah memang seperti itu, Pak Seto? Eh, Datang kedua itu untuk menghakimi. Iya, Kemudian, merujuk kalau pada. ingat-ingat, Yesus membaptis dengan api, dan api itu berkaitan dengan Roh Kudus, itu terjadinya kapan?
setelah Yesus naik ke surga kan, Iya. Ya. Yesus naik ke surga dan kemudian terjadilah Roh Kudus turun atas para rasul. Jadi kalau bicara tentang Yohanes yang mempersiapkan tadi, mempersiapkan kedatangan Tuhan, nah itu menjadi lebih terang lagi kalau Bapak menyebut membaptisan dalam api dan roh. Itu bukan ketika Yesus masih kecil, tumbuh, dewasa, Yesus membaptis dengan roh dan dengan api. Tapi nanti setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, begitu Pak. Ya, semoga Pak Pardi jelas ya. Lalu pertanyaan yang kedua dari Pak Pardi, Pak Seto. Di Injil Yohanes bab 1 ayat 21. Ini ada tanya jawab Yohanes dengan para pemuka Yahudi di Yerusalem. Di situ dikatakan bahwa kalau begitu siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Dan jawab Yohanes, dia bukan Elia. Itu penjelasannya bagaimana Pak Seto? Ya, silahkan Bapak Ibu membuka Injil Yohanes ya, bab 1. Lihat dari ayat 19. Inilah kesaksian Yohanes. Oh ya, Bapak Ibu kalau di Injil Yohanes tidak ada Yohanes Pembaptis. Hanya ada Yohanes. Kenapa? Karena di dalam Injil Yohanes cuma ada satu Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis. Penulis Injil, murid Yesus, Yohanes, nggak disebut namanya. Maka kita tidak menemukan kata Yohanes Pembaptis ya. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan, siapakah engkau? Ia, Yohanes ya, mengaku dan berterus terang. Katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya, kalau begitu siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Ayat 21 itu. Ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Ia pun menjawab, bukan. Karena itu, kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Perhatikan sekarang jawaban Yohanes. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan ini tadi, kalau di Injil Matius, Markus, Lukas itu disebutkan Yohanes Pembaptis itu Elia. Kalau di Injil Yohanes, kenapa ini Yohanes sendiri mengatakan ketika ditanya ya, apakah engkau Elia? Yohanes mengatakan, bukan. Terus siapa kamu? Aku adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Nah, tolong kembali dulu ketika Injil yang sebelumnya. Apakah Yohanes Pembaptis menyebut diri sebagai Elia? Bukan Yohanes sendiri yang menyebut Elia. Di Injil Lukas, yang menyebut itu malaikat. Di Injil Matius, ternyata malah Matius yang menyebut Yohanes itu Elia. Di Injil Markus, Markus menunjukkan, perhatikan kostumnya dan kamu akan mengambil simpulan bahwa dia adalah Elia. Tetapi Yohanes sendiri tidak mengatakan, aku adalah Elia. Itu. Jadi dalam hal ini, ya walaupun tampak ada yang berlawanan, tampak bertentangan, kita menemukan keempat Injil tidak mencatat atau tidak menulis bahwa Yohanes mengaku bahwa dia adalah Elia.
Nah, kemudian berikutnya, kalau kita lihat yang di ayat 23, Yohanes menyebut dirinya sebagai suara, ya, suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Bapak Ibu, ini keterangan agak panjang ya. Minta maaf, Bapak Ibu pindah lagi ke Injil Markus dulu. Sambil mengingat yang Yohanes ini, kita lihat yang di Injil Markus. Bab 1 ayat 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Nah, sekarang ini dulu. Sepertinya Bapak Ibu tadi sempat membaca, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ini kutipan dari Maleakhi bab 1 tadi ya. Maleakhi 3:1. Nah, kalau ayat 3, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan raya baginya. Ini baru kutipan dari kitab Nabi Yesaya bab 40 ayat 3. Di Injil Yohanes yang dikutip itu adalah yang dari kitab Nabi Yesaya. Jadi, lihat begini. Di Injil Yohanes, kita menemukan Yohanes Pembaptis tidak mengidentifikasi sebagai Elia, tetapi sebagai suara orang yang berseru-seru di padang gurun, seruan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, sementara keterangannya seperti itu, Pak. Ya, Ya, nanti. semoga Pak Pardi yang menanyakan bisa memahami. Kami persilakan selanjutnya dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi? Nggak ada. Nggak ada Pak Seto. Baik, kalau tidak Ya, ada, sekarang begini, kita ke Injil Markus. Ke Injil Markus. Silahkan ke Markus bab 1. Ini saya pilih yang Markus ini dulu ya, tapi nanti harus pindah ke Injil yang lain. Ya. Tapi kalimatnya lebih sederhana di sini di Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 15. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yohanes ditahan, ya. Setelah Yohanes ditahan, Yesus datang ke Galilea. Setelah Yohanes ditahan, Yesus memulai pekerjaannya memberitakan kerajaan Allah. Nah, ini Bapak Ibu kalau ngomong jelek gitu ya, ngapain Yesus kok enggak datang aja waktu Yohanes masih aktif gitu loh. Sehingga bisa duet, bisa kerjasama dan hasilnya akan lebih bagus kan. Bukan begitu cara berpikir, cara memahaminya. Mengingatnya begini saja, dengan ditahannya Yohanes Pembaptis, maka tugasnya sudah dinyatakan selesai.
Setelah Yohanes mundur, tidak tampil lagi. Sekarang giliran Yesus melakukan apa yang menjadi bagian pekerjaannya. Nah, begitu membacanya. Nah, kemudian kenapa kok Yohanes itu sampai ditahan atau Yohanes sampai di penjara? Kita ke Injil Matius lagi. Kita ke bab 6. Kita ke bab 6. Ya, mulai dari ayat 14. Jadi bab 6 ayat 15. Raja Herodes mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Bapak Ibu, ini Herodesnya beda dengan Herodes yang berkuasa waktu Tuhan Yesus lahir ya. Waktu Yesus lahir, itu Herodes yang berkuasa, namanya Herodes Agung. Ini raja yang diangkat oleh Roma dan berkuasa atas Palestina. Baik yang di sebelah barat Sungai Yordan maupun di sebelah timur Sungai Yordan. Setelah Herodes mati, wilayah kekuasaannya dibagi-bagi kepada anak-anaknya. Wilayah Galilea, yang gampang mengingatnya ya, wilayah Galilea itu dikuasai oleh anaknya yang bernama Herodes Antipas. Nah, ini orangnya, Herodes Antipas. Wilayah selatan, wilayah Yudea itu dikuasai oleh anaknya yang lain yang bernama Arkelaus. Anak yang lain lagi namanya Filipus berkuasa di sebelah timur Sungai Yordan. Nah, sekarang ini Herodes mendengar ya kabar tentang Yesus yang bisa membuat berbagai macam mukjizat, lalu ambil kesimpulan. Yesus ini adalah Yohanes yang sudah dipenggal kepalanya, tapi sekarang bangkit dari kematian. Pantesan orang ini bisa membuat macam-macam mukjizat. Namanya juga orang yang pernah mati dan hidup lagi. Bayangin aja Bapak Ibu kalau di antara orang-orang sekarang ini ya di Indonesia, di Pulau Jawa, kalau ada orang yang tadinya mati terus hidup lagi, pasti banyak orang yang mendatanginya. Kenapa? Orang itu dianggap punya kelebihan. Entah nanti ada yang datang untuk minta disembuhkan, ada yang datang minta nasihat, ada juga yang datang cuma minta angka. Itu kalau di sini. Tapi kepercayaan bahwa orang yang mati dan hidup lagi punya daya, punya kekuatan melebihi manusia normal, itu sudah ada di zaman dulu. 17. Sebab Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara demi Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Jadi ini masalahnya, Bapak Ibu, ini ada Herodes, namanya ini Herodes Antipas ya. Dia punya saudara, namanya Filipus. Saudaranya yang lain disebut di Injil Matius namanya Arkelaus. Arkelaus nggak muncul di sini, nggak usah didiskusikan. Antipas itu senang dengan istri saudara kandungnya. Jadi Herodias itu iparnya. Nah, Herodias, istri Filipus, ya mau saja ketika, lihat ya, Herodes mengambil Herodias
istri saudaranya menjadi istri Herodes sendiri sekarang. Ini bukan Filipus sudah menceraikan Herodias, lalu Herodias diambil sama Herodes, bukan. Herodias masih istri sah dari Filipus. Dan itulah yang membuat Yohanes menegur dia, ayat 18. Sebab Yohanes berkali-kali menegur Herodes, tidak diperbolehkan bagimu mengambil istri saudaramu. Itu salah. Dan Yohanes menegur berulang-ulang. Yang marah nomor satu bukan Herodes. Coba lihat. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan ingin membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan kepada Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Ketika ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Nah, ini lihat situasi nggak nyaman yang dihadapi oleh Yohanes karena menegur Herodes ini ya. Yang ditegur sebenarnya tahu kalau yang diucapkan Yohanes itu benar, dia tahu, tapi dia nggak bisa ambil putusan, nggak berani mengambil keputusan yang benar. Sementara itu Herodias jengkel dengan Yohanes. Kenapa kok jengkel? Ya, Herodias itu yang dipermasalahkan oleh Yohanes. Herodes, kamu nggak pantas ngambil istri saudaramu. Nah, itu yang disebut itu Herodias. Nah, sampai lihat Herodias ingin membunuh Yohanes. Bapak-bapak, kalau Bapak ketemu dengan perempuan yang sudah perempuan yang kayak gini lah, nggak benar, diingatkan malah mau membunuh. Bapak-bapak akan tertarik dengan perempuan kayak gini. Nggak Wah, berani. malah nggak berani kan ya. Yang sama istri nggak berani. Apalagi kayak yang ketemu yang kayak gini, Pak. Tapi lihat kemudian ya, ini orang perempuan ini memang pengen membunuh ya. Tibalah kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan menyenangkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, mintalah kepadaku, apa yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta dariku akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ke ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, Herodes nggak nanya ya, mau buat apa kepala itu? Nggak ada pertanyaan begitu. Yang ada, lihat, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah pinggan. Kok pinggan? Nampan harusnya ya. Sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang algojo dengan perintah supaya membawa kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Lalu ia membawa kepala itu di sebuah pinggan dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Enggak diceritakan juga setelah Herodias terima kepala Yohanes, kepalanya diapain? Enggak jelas juga. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya lalu membaringkannya di dalam kuburan.
Sekarang gini, Bapak Ibu kita lihat Yohanes di akhir hidupnya ini ya. Karena menegur raja, dia dipenjara. Karena menegur raja, pada akhirnya Yohanes Pembaptis mati dengan cara yang mengerikan. Dipenggal kepalanya. Dan perhatikan Bapak Ibu, setelah dipenggal, ditaruh di dalam nampan, lalu ditampilkan atau tampak di hadapan orang banyak. Kepala Yohanes Pembaptis tampak di hadapan orang banyak yang sedang pesta atas permintaan seorang perempuan yang bernama Herodias. Nah, sekarang begini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan apa yang terjadi dengan Yohanes. Masih ada yang saya akan ajak Bapak Ibu perhatikan, tapi bagian yang ini dulu. Sekarang pertanyaan saya jelek. Yohanes itu orang sukses atau bukan? Bukan. Pertanyaannya jelek. Itu Bapak Ibu bisa jawab apa saja bisa jadi membingungkan nanti. Dan orang miskin tapi Kalau ya mengenaskan, Pak. kalau ukurannya pola hidup ya jelas bukan karena makannya cuma belalang hutan. Belalang sama madu. Nah, Bapak Ibu juga bisa bayangin, Yohanes itu badannya kurus, langsing, gemuk. kurus lah pasti. Kurus, Pak. Hitam, coklat, putih warna kulitnya. Kurus, rambutnya gondrong, kulitnya hitam. Keseringan main di padang gurun. Nah, kemudian begini. Sekarang banyak orang beranggapan kalau orang bekerja untuk Tuhan, mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, wah, Tuhan akan memberkati dan berkatnya itu akan tampak di dalam kehidupan duniawinya. Saya tidak akan menyangkal itu, tetapi kalau itu dijadikan ukuran, ada yang aneh di sini. Bapak Ibu sebut di dalam Alkitab, orang yang menjalankan pekerjaan Tuhan dan kemudian hidupnya berkelimpahan dengan materi. Ini contoh yang paling dekat karena kita diskusikan malam ini. Contoh yang lain lagi, Bapak Ibu silahkan mengingat ini ya, Paulus. Saya juga tidak yakin ada di antara kita yang ingin mati dengan cara yang dialami oleh Paulus, yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Nah, kemudian yang tolong diurutkan tadi ya, setelah menyelesaikan tugasnya, Yohanes dipenjara. Setelah Yohanes dipenjara, Yesus mulai berkarya. Nah, Yohanes tetap tinggal di penjara sampai dengan kematiannya. Sampai dengan kematiannya. Kemudian yang berikutnya, ini orang Yahudi ya, ini orang Yahudi. Yohanes punya istri apa enggak? Mau hidupnya jadi padang gurun kayak gini, kalau ngajak istri Tidak punya. Oh, ini apa Bu Elizabeth nggak pengen punya cucu? Apa Elizabeth ini nggak pengen? Ini orang Yahudi nggak mungkin mengatakan nggak pengen punya anak, nggak pengen punya cucu. Orang Yahudi istimewa dalam hal itu. Seperti banyak suku, banyak bangsa juga begitu. Jadi kalau kita memperhatikan kehidupan Yohanes Pembaptis dari sisi ini kehidupan sebagai manusia, kita akan mengatakan ini orang yang sama sekali tidak berhasil. Umurnya sudah banyak, belum punya rumah. Malah pilih tinggal di gurun. Nggak punya apa-apa, dan hidup hanya dari alam, itu kan ya. Kalau bicara tentang kehidupan duniawi, maka Yohanes tidak bisa disebut orang yang berhasil. Tapi lihat, ketika berbicara tentang tugas yang dipercayakan kepadanya, Yohanes
menyelesaikan tugas itu dengan sungguh-sungguh. Yohanes menyelesaikan pekerjaan ini. Tugasnya adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tugasnya adalah membawa pemulihan, menyerukan pertobatan, mengajarkan supaya orang berubah dari jahat menjadi baik, dari berdosa menjadi tidak berdosa. Dia kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita memperhatikan tugasnya, maka seruan tegurannya kepada Herodes adalah teguran atau seruan untuk pertobatan juga. Kamu nggak benar ngambil istri saudara. Kamu nggak benar, jadi jangan lakukan. Resiko yang harus dihadapi oleh Yohanes itu adalah ya kematian karena dibunuh ini. Nah, kemudian kalau kita mau belajar dari Yohanes Pembaptis, maka kita perlu memperhatikan hal-hal dari yang sederhana. Sederhana itu bagaimana? Tuhan memberikan tugas apa kepada saya? Apa tugas yang diberikan Tuhan kepada saya? Nah, mulai dengan yang paling dekat dengan dengan hidup yang kita jalani ya. Mulai dari rumah, ketika Bapak Ibu yang membangun keluarga, itu kan punya tugas untuk mengurus keluarga kan ya. Membahagiakan istri, membahagiakan suami, bukan mencari kebahagiaan sendiri. Memperhatikan anak, mendidik, mendewasakan anak, itu tugas yang diberikan oleh Tuhan. Kapan tugas itu selesai? Ya setelah nggak berjumpa dengan anak-anak lagi. Maksudnya nggak berjumpa dengan anak, nggak berjumpa dengan suami dan istri. Ya kapan seorang berhenti menjadi ibu? Ya setelah meninggal. Kemudian ada tugas yang lain yang diberikan oleh Tuhan. Semua yang dibaptis mendapatkan tugas. Kalau kamu muridku, maka kamu akan saling mengasihi. Tugas yang paling gampang diingat itu adalah mengasihi sesama. Tugas ini luas sekali, dan kemudian kita hanya bisa mengatakan, mengasihi orang-orang yang aku jumpai, itu nomor satu. Yang kedua, bisa nggak orang mengasihi orang-orang yang tidak dijumpainya? Bisa. Tapi nomor satu, mengasihi orang-orang yang kita jumpai. Bagaimana mengasihi itu? Ceritanya panjang sekali, Bapak Ibu, kita sudah sering diskusikan tentang hal itu. Tapi kemudian pertanyaannya tambah lagi, apakah cuma sampai di situ? Enggak. Ada lagi. Ini sebenarnya saya pahami beberapa tahun terakhir ini, Bapak Ibu mungkin pernah mendengarkan, tapi ini berkaitan dengan tugas dari Tuhan ya. Bapak Ibu tolong perhatikan profesi pekerjaan yang Bapak Ibu jalani sekarang. Apa saja profesinya? Ini profesi sungguh-sungguh loh ya, saya tidak ngomong hal-hal yang negatif loh ya. Kalau saya memiliki kemampuan untuk bidang ini dan bukan bidang lain, saya mengakui atau enggak itu adalah pemberian dari Tuhan. Kalau saya mengakui bahwa kemampuan saya itu adalah pemberian dari Tuhan, nah, saya bisa mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa itu adalah suatu tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada aku sebagai pribadi. Aku sebagai pribadi. Saya ambil contoh yang gampang ya. Kalau Bapak, Ibu itu adalah dokter atau tenaga kesehatan gitu ya. Itu kan kemampuan yang orang lain nggak bisa. Dan Bapak Ibu yang punya profesi dan kemampuan itu, ya, itu pemberian Tuhan untuk digunakan untuk mengasihi dengan cara yang istimewa, yang khas. Kalau ada orang lukanya menganga, keluar darah, Bapak Ibu antar orang itu kepada saya, terus
saya bisa apa? Saya nggak akan bisa apa-apa. Jangankan melakukan sesuatu. Melihat luka menganga saja saya sudah kebingungan. Nggak akan saya bisa melakukan sesuatu. Ya, sampai sekarang saya ngelihat darah aja. Kalau darah banyak bisa takut. Ngelihat luka itu bisa, ya nanti malah saya yang apa muntah-muntah. Bukan nggak tega, tapi melihat begitu saja sudah saya kesulitan. Tapi orang yang dokter tenaga kesehatan melihat luka, ada teman yang itu kalau kalau ada luka yang udah membusuk, itu lukanya malah dicium baunya. Karena dia dokter spesialis luka. Dengan mencium bau luka, dia tahu luka ini jenis apa dan seterusnya dia paham. Nah, saya suruh melihat luka yang membusuk, oh tambah lagi. Nggak akan saya bisa buat apa-apa. Tapi teman saya yang dokter, ngelihat luka, malah baunya dicium. Nah, beda sekali kan? Nah, itu saya sebut profesi yang diberikan oleh Tuhan untuk dilakukan. Nah, seperti Yohanes Pembaptis, kalau mendapatkan tugas dari Tuhan, maka nggak ada pilihan. Kerjakan itu dengan sungguh-sungguh dan kerjakan sampai selesai. Nah, sekarang kita akan melihat Bapak Ibu di bagian lain. Kita ke Injil Matius lagi ya. Ke Injil Matius. Dan kita akan melihat Yohanes yang sedang berada di dalam penjara. Ya. Jadi Yohanes sedang berada di dalam penjara. Kita ke Matius bab 11. Bapak Ibu nanti tolong simpulkan ini Yohanes ragu-ragu atau kenapa ini sebenarnya orang ini. Yuk, Matius bab 11 mulai dari ayat 2. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang apa yang dikerjakan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan yang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kulit ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Yohanes ada di dalam penjara. Tapi lihat, punya muridnya, dan muridnya bisa kontak dengan Yohanes yang ada di dalam penjara. Apa yang dipikirkan oleh Yohanes ketika berada di dalam penjara? Rupanya dia memperhatikan, mendapatkan informasi tentang Yesus. Tentang Yesus. Dia dapat informasi. Dan kemudian dia menyuruh murid-muridnya bertemu langsung dengan Yesus untuk menyampaikan pertanyaan yang ada di dalam dirinya. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan yang lain? Maksudnya, tunggu dulu, Bapak Ibu tolong perhatikan ini ya. Engkaukah yang akan datang itu? Atau kami harus menantikan yang lain? Karena kita ada di Matius, kita balik ke Matius bab 3. Balik lagi Bapak Ibu, kita ke ayat 11. 3:11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian sesudah aku lebih berkuasa daripadaku. Ya. Terus yang kelihatan sesudahnya ayat 13. Pada waktu itu Yohanes datang dari Galilea
ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun, Yohanes mencoba mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau datang kepadaku. Nah, kalau mendengar ucapan Yohanes ini, kita bisa melihat Yohanes yakin kan ya, kalau Yesus itu adalah pribadi yang dia nantikan, yang kedatangannya dia sampaikan. Ulang lagi, akulah yang dibaptis, yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau datang kepadaku. Yohanes sudah tahu, ini orangnya, orang yang punya kuasa untuk menampi tadi ya. Nah, kemudian Yesus menjawab, biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes menuruti. Ya, sekarang di bab 11, Yohanes ada di dalam penjara, dan kemudian memikir, bertanya, sebenarnya beneran nggak sih Yesus itu adalah orang yang kedatangannya aku beritakan itu? Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Nah, ada keraguan dalam diri Yohanes berkaitan dengan Yesus. Kenapa kok bisa sampai ragu-ragu? Nah, dari jawaban Yesus, kita bisa melihat rupanya apa yang menjawab, menanggapi keraguan Yohanes. Ayat 4 ya. Pergi, katakan, beritahukan kepada Yohanes. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Kemudian penderita penyakit kulit ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Yohanes bertanya, Yesus tidak menjawab, ya akulah dia. Enggak. Yesus menunjukkan, lihat apa yang aku lakukan dan simpulkan sendiri. Beneran enggak aku adalah yang akan datang itu? Terus buktinya kenapa menyebut tentang mukjizat. Murid-murid Yohanes bisa menyaksikan mukjizat. Yohanes nggak bisa menyaksikan karena dia ada di dalam penjara. Tapi dari murid-muridnya, Yohanes tentu bisa tahu. Nah sekarang, apa kaitan antara mukjizat yang dibuat oleh Yesus dengan jati diri Yesus sebagai pribadi yang akan datang dan punya kuasa untuk menghakimi itu? Nah sekarang supaya nggak jauh-jauh ya, sekarang Bapak Ibu tolong ke bab 12, saya pilih yang nggak jauh dari situ. 12:28. Matius, Pak. Iya, ya nggak jauh-jauh kok. 12. 12:28. Ini hal mendasar berkaitan mukjizat, tapi pengusiran setan ya. Namun jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Pengusiran setan ya menjadi tanda bahwa kerajaan Allah sudah datang. Terus kita coba lihat yang lain ya, yang ya sedikit agak jauh. Silahkan ke, dari kita ke bab 9, ayat 18. Bapak Ibu, sebentar ini saya tidak berada di tempat di rumah saya, jadi nggak begitu tenang saya mengajarnya. Sebentar.
Iya, maaf. Biasanya saya ngajar di rumah sendiri dengan tenang, nggak nggak ada gangguan apa-apa. Nah, ini saya ada di tempat lain ini. Nah, sampai di mana kita tadi? Lihat ke Yesus yang membangkitkan orang mati ya. Bab 9 ayat 12. 9, 12. Sekarang lihat, ini ceritanya Bapak Ibu sudah tahu. Lihat ke ayat 24. Yesus bicara kepada orang banyak. Pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Jadi anak itu mati apa tidur? Sebenarnya mati, Pak. Jelas anak ini mati ya. Tapi kenapa Yesus mengatakan anak ini nggak mati tapi tidur? Sekarang tinggal lanjut saja. Ayat 25. Setelah orang banyak itu disuruh keluar, Yesus masuk ke kamar, tempat anak itu dibaringkan, lalu memegang tangan anak itu, lalu Yesus bangkit. Lalu anak itu bangkit dari kematian. Sekarang, Bapak Ibu mengingat begini saja, kalau di Injil lain, Bapak Ibu, kita menemukan Yesus mengucapkan kalimat, di Markus misalnya ya, Talita kum. Yesus pegang tangan anak itu, jenazah anak itu dipegang tangannya, lalu Yesus bilang, Talita kum, nak, bangun. Orang itu mati, tetapi Yesus membangkitkan orang itu semudah membangunkan anak kecil yang tidur. Kalau begitu, lihat yang bisa menghidupkan, memberi kehidupan ke siapa? Hanya Allah yang bisa memberikan kehidupan, kan? Hanya Allah yang punya kuasa untuk menghidupkan, punya kuasa untuk membangkitkan. Kalau sekarang Yesus membangkitkan anak itu, maka menjadi jelas kuasa Allah ada di dalam diri Yesus. Ini contoh bagaimana Yesus tidak mengatakan, ya akulah dia. Tapi menunjukkan dengan bukti ya akulah orang atau pribadi yang kamu nantikan. Kamu nggak usah ragu-ragu. Kenapa? Karena aku sudah membuktikan. Buktinya apa? Mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Yesus itu menunjukkan bahwa kuasa Allah hadir dalam diri Yesus dan dialah karena punya kuasa itu, maka Yohanes nggak perlu ragu. Dia juga yang punya kuasa untuk menghakimi manusia di akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, sayangnya kita tidak tahu ya, tidak diberitahu, tidak diceritakan oleh Matius. Yohanes kemudian yakin apa enggak? Tapi kalau membaca kisah yang seperti ini, ya Yohanes bertanya lewat murid-muridnya. Jawaban Yesus itu sama dengan mengatakan, Yesus kalau manggil Yohanes gimana ya? Masuk panggilnya abang gitu ya. Bro. Yo. John. Lihat ya yang aku lakukan. Dan kamu simpulkan sendiri, aku ini orang yang kamu nantikan atau bukan. Gitu. Dan kemudian ya bisa dipercaya kalau Yohanes memang ya percaya dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian ada kesempatan Bapak Ibu di mana Yesus menyebut baptisan Yohanes ketika sedang berhadapan dengan para pemuka Yahudi. Kita Injil Matius saja dah. Silahkan sekarang ke sebenarnya bab
Bentar. Yang Yesus mengusir para pedagang di Bait Allah itu Matius bab berapa ya? Yesus yang mengusir para pedagang di Bait Allah. Matius. Ya udah kalau sulit nyari bab 21 aja dan. Matius 21 ya. Ya, 12. Ya, Matius bab 21. Ini Yesus sudah mengusir para pedagang. Sekarang kita ke bab ayat 23. Ini saya senang sekali membaca bagian ini. Yesus masuk ke Bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, ada lagi telepon masuk malah. Sorry. Kita kembali. Yesus masuk ke Bait Allah, ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Terus nanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, mengusir para pedagang? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus. Jadi para pemuka Yahudi bertanya, dengan kuasa mana, dengan kuasa siapa engkau mengusir para pedagang dari Bait Allah? Itu ya pertanyaannya. Jawab Yesus kepadanya, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu. Jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Jadi aku punya pertanyaan, jawab dulu pertanyaanku. Kalau kamu bisa jawab pertanyaanku, kalau kamu mau jawab pertanyaanku, aku akan jawab pertanyaan. Pertanyaannya, 25. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Ini pertanyaannya begitu doang. Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Kalau baptisan Yohanes itu datang dari surga, lalu mengapa kamu para pemuka Yahudi yang diyakini dekat dengan Allah, dekat dengan surga, kenapa kamu malah tidak percaya kepadanya? Nyatanya mereka nggak minta dibaptis. Namun, jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Kalau sampai kita mengatakan baptisan Yohanes itu dari manusia, murid-murid Yohanes pasti akan datang memprotes mereka, ya, bahkan sampai melakukan kekerasan kepada mereka. Untuk mereka, Yohanes itu nabi, nabi itu datangnya dari Tuhan. Jadi yang dilakukan oleh Yohanes itu pekerjaan Tuhan. Kalau sampai para pemuka Yahudi mengatakan Yohanes bukan dari Tuhan, baptisannya bukan datang dari surga, ya murid-muridnya yang akan menghadapi mereka. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Ya, mau menjawab dari surga salah, menjawab dari manusia juga salah. Mereka memutuskan kami tidak tahu. Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, yang saya ajak Bapak Ibu perhatikan, Yesus menggunakan baptisan Yohanes ini ya untuk menanggapi pertanyaan tentang ya kuasa yang ada di dalam dirinya ketika mengusir para pedagang di Bait Allah. Dan pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus, ya bisa dikatakan memang kita langsung mengatakan mengunci para pemuka Yahudi yang berusaha menjatuhkannya. Ya.
Dan kemudian dari sini kita juga langsung bisa mengatakan bahwa Yesus mengakui bahwa baptisan Yohanes itu datangnya dari surga. Yohanes adalah pribadi yang datang sebagai orang yang diutus oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, lalu apa yang kita perlu perhatikan berkaitan dengan ini ya, peran baptisan Yohanes tadi, seruan Yohanes? Yang kita perlu perhatikan, ya, perhatikan saja kata bertobat. Yang diserukan Yohanes nomor 1 itu. Tinggalkan yang nggak baik, lakukan yang baik. Pesan para nabi di Perjanjian Lama banyak sekali, bagian besar bicara tentang pertobatan. Biarpun dosamu merah seperti kirmizi, merah beneran, akan menjadi putih seperti salju. Ketika orang berdosa, itu Nabi Yesaya. Ketika orang berdosa itu, wah, dia jadi merah sekali. Tapi ketika orang hidup benar kemudian bertobat, dia akan menjadi putih seperti salju. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Ini juga masih kutipan dari Nabi Yesaya. Seruan untuk pertobatan. Bapak Ibu, sekarang begini. Ketika terjadi sesuatu, Bapak Ibu tolong ingat-ingat, sederhana saja. Bapak Ibu, saya ini masing-masing ya, berani mengaku bersalah apa enggak? Ada yang nggak berani mengaku bersalah? Ada. Saya tidak menyebut siapapun ya. Tapi di antara manusia ada orang yang nggak berani mengaku bersalah. Mengaku bersalah berarti derajatnya turun, berarti menjadi rendah. Dan orang akan berusaha sungguh-sungguh untuk membela diri dan menunjukkan bahwa aku tidak bersalah, walaupun memang bersalah. Bapak Ibu silahkan mengingat kalau dalam psikologi ada kata rasionalisasi itu ya. Aku salah, tapi aku akan menutup, akan membela diri dan mengatakan aku tidak bersalah. Yang salah orang lain. Berani mengaku kalau aku bersalah, itu langkah positif yang tidak bisa dianggap sebagai langkah merendahkan diri. Menganggap bahwa mengaku bersalah itu merendahkan diri, itu ada yang aneh di situ. Kemudian yang berikutnya, setelah mengaku bersalah, terus ngapain? Ya saya tahu salah saya apa. Kalau saya tahu salah saya apa, saya akan tahu juga yang benar bagaimana dan aku harus bagaimana. Ya, pertobatan tampak di dalam perubahan yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, begini, kalau hati sering diperiksa, maka kita akan tahu salah yang kecil pun saya tahu, kotoran kecil di hatiku pun aku tahu. Tapi kalau hatiku nggak pernah diperiksa dan aku nggak pernah ngaku bersalah, mau jangankan kesalahan kecil, kesalahan besar pun aku nggak akan mengatakan aku salah. Dan kesalahan yang seperti itu akan terus tersimpan di dalam hati. Maka hal penting yang perlu diperhatikan ketika orang mau bertobat, sekali lagi, berani ngaku kalau memang aku bersalah. Itu langkah yang penting dan tentu Bapak Ibu kita tidak bisa mengabaikan peran Roh Kudus yang sudah dicurahkan ke dalam hati kita yang menolong kita untuk memperbaiki diri. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat malam. Kita ketemu di pertemuan berikut untuk tokoh yang berikut. Ya, terima kasih. Selamat malam. Bapak Ibu, Pak Ferry minta tolong pimpin doa seperti biasa karena saya pamit duluan ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat